Tapi sebelumnya peserta didik diminta untuk duduk secara berhadapan-hadapan untuk membahas permasalahan yang akan diberikan ini. Dan itulah langkah yang pertama untuk membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian guru melemparkan sebuah permasalahan atau berupa pertanyaan kepada peserta didik untuk mereka selesaikan. Dalam hal ini dalam kaitannya dengan TP yang saya gunakan dalam menganalisis, maka pertanyaan yang dilemparkan kepada peserta didik itu untuk bagaimana caranya mereka melakukan critical thinking atau berpikir secara kritis terhadap permasalahan yang disampaikan. Nah, kemudian yang kedua, setelah guru tadi membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok kecil, mereka diminta untuk saling menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan tadi. Nah, lalu setelah dirasa cukup waktu yang diberikan untuk mereka menyelesaikan atau menemukan jawaban terhadap persoalan permasalahan yang diberikan tadi, baru mereka membagikan pengetahuan mereka terhadap teman-temannya, atau diawali dengan mereka satu sama lain antara si A dengan si B. Mereka menyampaikan pengetahuannya, penemuannya terhadap kasus yang diberikan. Kemudian inilah yang mereka bagi atau share, ya. Maka inilah yang digunakan dalam metode think pair share ini. Jadi menggunakan 3 langkah. Yang pertama think untuk berpikir, kemudian pair berjodohan atau berpasangan, kemudian share yaitu membagikan pengetahuan mereka terhadap kepada teman-temannya. Itu, Bu. Oke, sebelum masuk ke ini ya, ke P5 dan PPRA, mungkin ada pertanyaan dari Pak Erawadi. Bu, lanjutkan dulu, Bu. Oke, Bu, silakan. Oke ya. Lanjutkan saja dulu, nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi ya. Coba dulu supaya bisa menjawab ya, tampilkan saja modul dari P5 PPRA. Profil Pancasila dan ini ya, rahmatan lil alamin. Bisa terlihat, Bu? Oke ya. Coba dulu mungkin dijelaskan dari isi ya, dimensi yang dipilih, kemudian elemen ya, sub-elemen, kemudian project ya, yang dipentingkan di sini satu adalah di dalam proses pembelajaran sebenarnya salah satu di Merdeka Belajar ini project based learning, problem based learning ya, salah satu metode yang memang harus adanya suatu masalah di mana siswa menuntaskannya ataupun membuat suatu project. Nah, dalam P5 PPRA ini kita membuat suatu project tentukan dari dimensi, jelaskan kemudian kenapa itu project yang dilakukan. Nah, silahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan tentang modul P5 PPRA yang saya susun untuk MAN 2 Padang Lawas terkait dengan proyek penguatan profil Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, jadi untuk ini tentang proyek penguatan profil Pancasila rahmatan lil alamin yang saya ambil pada kesempatan yang saya susun ini adalah dengan tema kearifan lokal. Nah, dengan topik tradisi menyambut Tahun Baru Islam. Dengan subtopiknya adalah makna Tahun Baru Islam, kemudian nilai dalam tradisi menyambut Tahun Baru Islam, kemudian kegiatan menyambut Tahun Baru Islam. Nah, tema kearifan lokal ini sendiri saya ambil terkait dengan bahwa masyarakat yang ada di sekitar sekolah pada umumnya di wilayah MAN 2 Padang Lawas dan wilayah-wilayah terdekatnya ada sebuah tradisi-tradisi unik di masyarakat
dalam menyambut Tahun Baru Islam. Nah, di antaranya ada biasanya ada perayaan-perayaan penyambutan Tahun Baru Islam, kemudian ada kegiatan-kegiatan membuat ada namanya membuat bubur untuk menyambut Tahun Baru Islam. Jadi ini kegiatan ini dimaksudkan untuk itu, jadi supaya peserta didik yang ada di Madua Padang Lawas itu mereka bisa memaknai Tahun Baru Islam itu bukan hanya sekedar seremonial belaka, tapi mereka diharapkan bisa terjun langsung, yang bisa menyentuh kepada masyarakat, sehingga mereka tahu, oh ini loh, oh berarti ternyata Islam itu sangat dekat sekali dengan budaya, bahwa budaya itu tidak bertentangan dengan Islam. Hal ini saya diambil guna menghindari yang pertama, maraknya saat sekarang ini ada di antara pemahaman masyarakat yang mudah sekali membidah-bidahkan pengamalan-pengamalan. Sementara ada, nah jadi tema kearifan lokal ini untuk tradisi menyambut Tahun Baru Islam ini kita gunakan atau kita kita angkat untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dan juga ibarat pepatah seperti sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya dalam satu kegiatan keagamaan itu nilai agamanya pun dapat dan nilai budayanya, nilai kearifan lokalnya pun dapat. Nah, kemudian adapun kegiatan-kegiatan ini, dimensi-dimensi yang ada pada profil Pancasila dan Rahmatan lil Alamin ini adalah dimensi profil Pancasilanya ada dua, yaitu berkebinekaan global dan bergotong royong. Yang elemen dari berkebinekaan global itu sendiri adalah mengenal dan menghargai budaya. Kemudian subelemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Nah, seperti yang tujuan yang saya sampaikan tadi, tujuannya sejalan dengan dimensi dan elemen serta subelemen yang ada pada profil Pancasila dan profil Pancasila yang digagas oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di akhir fase nanti siswa menganalisis pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap bentukan identitas, termasuk identitasnya sendiri, mulai menginternalisasi identitas diri sebagai bagian dari budaya bangsa. Nah, sedangkan di dimensi bergotong royongnya adalah elemen kolaborasi dan juga subelemen kerjasama, yang di akhir fasenya nanti diharapkan ya membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Jadi dari kegiatan-kegiatan ini, tapi kegiatan-kegiatan tradisi keagamaan menyambut Tahun Baru Islam ini nanti kita akan lakukan di skop wilayah madrasah sendiri. Jadi dari madrasah ini kegiatan-kegiatan ini nanti bisa terinternalisasi ke dalam peserta didik dan mereka mampu menghargai budaya itu sendiri yang ada di masyarakat sekitar mereka. Oke, Nah, lanjutkan kemudian ke Rahmatan lil Alaminnya. ya, sementara dimensi Rahmatan lil Alaminnya yang pertama kewarganegaraan dan kebangsaan atau muwatonah. Ya, subelemennya akomodatif terhadap budaya lokal. Ini sejalan dengan nilai moderasi beragama yang menghargai budaya lokal. Nah, kemudian di akhir fase nanti di dimensi kewarganegaraan ini adalah menganalisis pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan terhadap. Nah, ini akhir fasenya ini sesuai dengan apa yang tertuang di dalam modul profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang ada di Kementerian Agama. Di akhir fase ini merujuk kepada yang ada pada Kemendikbud. Hanya saja dimensi dan kalau di Kemendikbud disebut dengan dimensi dan elemen, kalau dan subelemen. Kemudian kalau dimensi elemen itu di Kementerian Agama atau di madrasah disebut dengan dimensi, kemudian subelemen itu disebut dengan nilai profil nilai Rahmatan lil Alamin. Jadi nilai Rahmatan lil Alaminnya adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Kemudian yang kedua adalah dimensi toleransi atau tasamu. Sedangkan nilai Rahmatan lil Alaminnya adalah kolaboratif.
Oke, mungkin bisa Mungkin ke project yang dengan apa tadi, dengan profil dan juga Pancasila dan rahmatan lil alamin, tentu tadi sudah dirancang ya untuk mencapai itu projectnya. Coba jelaskan langsung ke project aja. ya, proyeknya tidak Bu. Proyeknya bahwa ini dia Bu. Proyeknya melakukan kegiatan-kegiatan menyambut Tahun Baru Islam di madrasah. Jadi dari tahap pengenalan, kemudian dikontekstualisasi, ada aksinya, kemudian refleksi dan tindak lanjut. Nah ini nanti tertuang di sini bukti alur ini. Nah pertama di alur pengenalan aktivitasnya adalah fasilitator, dalam hal ini guru dan juga madrasah, menerangkan tema, subtema, dan modul P5 PPRA yang akan dilaksanakan. Kemudian menjelaskan tentang penerapan. Untuk aksinya aja lah, aksinya apa yang dilakukan? Aksinya peserta didik berkumpul dalam kelompoknya, kemudian peserta didik menerima hasil lembar kerja TPS atau Think Pair Share antar kelompok, kemudian peserta didik mentabulasi informasi tentang tradisi kearifan lokal yang ditemukan untuk dijadikan bahan analisis. Kemudian peserta didik berdiskusi membuat kerangka aksi dan laporannya. Dan CP-nya berapa nih? Ya Bu? CP-nya? Capaian pembelajarannya Bu ya. CP, jam pembelajarannya. Bukan CP ya, JP. Berapa jam pembelajaran ini? Berapa jam pembelajarannya ini? Ini Bu maaf, di tahapan awal. Nah, ini dia. Oke ya, jadi kalau apa aksinya cuma memperingati hari-hari besar agama tadi juga ya? Ya Bu, ada kegiatan yang dilakukan di sekolah. Oke, kearifan lokal bukan kayak kebudayaan gitu, ada nggak? Ini kan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bu, ada beberapa tradisi di masyarakat yang ada di sekitar Bormuntung ini. Ada yang pertama perayaan, itu sudah pasti bukan. Yang kedua ada namanya mereka memasak bubur untuk menyambut khususnya nanti di 10 Muharram yang disebut dengan bubur Asyura yang masyarakat di sini. Kemudian mereka ada tradisi di sini berziarah juga Bu, sama seperti menjelang Ramadan mereka berziarah ke kuburan sanak keluarga mereka. Oke ya, mungkin udah cukup ya kami lihat untuk P5 PPRA-nya. Sekarang ke PTK. Coba jelaskan singkat aja ya nanti apa yang dilakukan judul ya, apa yang dilakukan, mungkin di pendahuluan masalahnya apa, kemudian secara teori ini saja teorinya, kemudian di metodologinya dan instrumennya ya. Coba disampaikan apanya udah ini ya PTK. Udah ada saya tampilkan Bu. Oke. Jadi PTK yang akan saya gunakan nanti adalah tentang metode Think Pair Share Bu. Jadi judulnya mana? Judulnya dulu. Judulnya adalah ini Bu. Peningkatan tindakan kelas penelitian tindakan kelas tentang peningkatan hasil belajar siswa melalui metode Think Pair Share pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Mandua Padang Lawas. Jadi permasalahan yang kenapa saya mengangkat judul Think Pair Share ini setelah saya observasi di Mandua Padang Lawas, ternyata
khususnya di guru akidah akhlak itu belum menggunakan metode yang bervariasi. Mereka masih berputar hanya seputar metode ceramah saja, hanya satu arah yang berpusat kepada guru, teacher center. Nah, jadi dan hal ini dapat menyebabkan kebosanan di kalangan siswa. Oleh karena itu, berangkat dari sinilah saya mengambil masalah untuk membuat sebuah metode think pair share ini untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Dan kenapa think pair share ini saya angkat sebagai metodenya? Karena sejalan dengan visi kurikulum Merdeka itu adalah student center yang untuk berpusat kepada siswa. Jadi di metode think pair share ini nanti siswa akan lebih aktif, sementara guru itu hanya sebatas fasilitator dan juga pendamping di dalam kelas. Nah, rumusan masalah dari judul ini adalah, nah jadi nanti meskipun di judul ini adalah saya mengangkat mata pelajaran akidah akhlak, tapi saya batasi pada materi sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Kemudian karena banyaknya kelas yang ada di MAN 2 Padang Lawas, berjumlah 18 rombel, untuk yang menjadi fokus penelitian itu hanya di kelas 10.1 saja. Jadi kenapa kelas 10.1? Yang pertama, kita setelah kurikulum Merdeka kita tidak menggunakan lagi penjurusan di kelas 10, tapi penjurusan itu nanti di kelas 11. Kemudian rumusan masalahnya adalah apakah penerapan metode think pair share ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MAN 2 Padang Lawas. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui penerapan metode think pair share ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MAN 2 Padang Lawas. Nah, secara teori, sesuai dengan judul itu tadi, teori think pair share itu adalah pembelajaran yang kolaboratif, pembelajaran yang mengaktifkan kerjasama antara siswa. Nggak usah lagi dijelaskan, Pak, mungkin poin-poinnya aja ya. Oke. Jadi dalam kerangka teori ini nanti akan membahas tentang metode think pair share, kemudian langkah-langkahnya, kemudian materi tentang hasil belajar, kemudian kemudian nanti langkah-langkah untuk meningkatkan hasil belajar itu seperti apa. Kemudian juga nanti di kerangka teori itu ada yang menjelaskan tentang mata pelajaran akidah akhlak dan bagaimana akidah akhlak dan bagaimana akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap manusia. Nah, kemudian di bab ketiganya di metodologi penelitiannya nanti di metodologi penelitiannya nanti menggunakan kuesioner atau angket dan juga dokumentasi. Kemudian tekniknya, kemudian nanti mungkin saja, dan di sini bisa saya lampirkan nanti tentang angket penelitian tentang judul peningkatan hasil belajar dengan menggunakan metode think pair share di MAN 2 Padang Lawas pada mata pelajaran akidah akhlak. Ini daftar angket yang sudah saya susun tentang metode think pair share-nya, kemudian ada angket tentang hasil belajarnya, dan juga ini wawancara dengan guru PAI, dalam hal ini guru akidah akhlak, terkait dengan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini nanti sebagai pedoman dokumentasi tentang data lokasi, keadaan guru dan karyawan, keadaan suku dan keadaan sarana prasarana. Mungkin cukup. Ya. Nah, mungkin yang saya ini kan itu ya, jangan lupa juga PTK lihat hasil belajar, harusnya tes ya, yang utama itu ada tes untuk melihat hasil belajar. Harus berikan tes yang hot ya, harusnya instrumennya seperti itu. Oke, mungkin secara umum dalam proses pembelajaran sudah ya untuk
P5 PPRA, baca Quran, dan juga PTK sudah kita inikan. Mungkin kalau saya praktek ngajar, mungkin kemarin sudah lihat juga prakteknya ya. Mungkin entah dari Pak Erawadi gimana Pak? Udah cukup atau ada tambahan? Cukup Bu. Lanjut. Oke, cukup ya. Mungkin situ aja pertanyaan kami ya Pak Holid ya. Mudah-mudahan nilainya bagus ya. Amin. Terima kasih Bu. Tapi mungkin di sana sini masih ada kekurangan lah seperti tadi ya di PTK juga. Tapi memang masih kemarin pertemuannya baru 2 kali ya, 1 kali sebenarnya review 1 kali. Mungkin nanti adakan lagi PTK ya. Oke, mungkin selamat kepada Pak Khalid ya, sudah selesai 1 tahapan lagi. Oke, mungkin itu saja. Silahkan keluar dari lokal kita ini. Siapa yang kedua ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah menguji saya pada hari ini. Mudah-mudahan sehat walafiat Bapak Ibu. Sekian dari saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.